Hai, kalian pernah kan lihat buku baru di toko buku? Nah, buku baru tersebut ada juga yang ditulis sebagai resensi. Resensi dapat kita baca di media cetak atau di internet. Apa sih resensi itu? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Janatri dari kelas 11 IPA 2 mau menjelaskan tentang resensi. Secara etimologis, resensi berasal dari bahasa Latin yaitu recensio atau recensere, yang artinya meninjau, menimbang, atau menilai. Istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas suatu karya. Oleh karena itu, resensi sering dikenal dengan istilah ulasan buku, timbangan buku, atau tinjauan buku. Menulis resensi adalah salah satu upaya memperkenalkan suatu buku kepada orang lain yang belum membaca buku tersebut. Resensi adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau diciptakan orang lain. Fungsi resensi tersebut sendiri adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Terus selanjutnya ada struktur dari resensi. Strukturnya di sini ada 6. Yang pertama itu ada judul. Judul harus menggambarkan buku yang diresensi. Judul buku juga harus menarik. Judul dibuat setelah resensi selesai ditulis, sehingga judul resensi diharapkan akan sesuai dengan isi ulasan resensi. Yang kedua ada sampul buku. Sampul buku di sini cover si novel yang bakal diresensi nanti. Selanjutnya ada identitas buku. Data atau informasi dari suatu karya yang akan diulas. Itu pengertiannya. Nah, identitas buku ini meliputi judul buku yang akan diresensi, judul asli jika buku tersebut adalah buku terjemahan, penulis atau pengarang, genre atau jenis buku, editor, penerbit, tahun terbit, beserta informasi cetakan keberapa, tebal buku, dan harga buku. Selanjutnya yang keempat ada bagian pendahuluan. Pendahuluan atau pembuka saat menulis resensi diperlukan untuk mempersiapkan pembaca terhadap isi ulasan. Kita dapat menulis pendahuluan dengan memperkenalkan tentang pengarang buku, menulis keunikan buku, mengungkapkan kesan pertama saat membaca buku, dan tujuan pengarang buku. Terus yang kelima ada isi resensi. Isi resensi ini terdiri dari pokok resensi yang isinya ada sinopsis sama penilaian. Sinopsis ini perlu dituliskan agar pembaca dapat garis besar isi buku ini. Terus presensi dapat menuliskan secara berurutan, nggak boleh nggak urut. Terus yang kedua ada penilaian. Penilaian ini ditulisnya ini ada keunggulan sama kelemahan. Hal-hal yang dapat dijadikan penilaian itu ada tema yang dipilih, bahasa yang digunakan, kelengkapan isi, sama kualitas cetakan. Nah, tadi dalam menulis keunggulan buku harus lebih berat si keunggulan daripada kelemahan. Sementara kelemahan buku harus lebih ringan daripada si keunggulan. Karena resensi ini adalah salah satu alat promosi. Terus yang keenam itu ada penutup resensi. Tujuan resensi ini kan tadi untuk mengajak pembaca resensi membaca sebuah buku. Oleh karena itu, seorang peresensi perlu menunjukkan sasaran buku resensi tersebut. Terus selanjutnya di bagian penutup itu isinya adalah memberikan kesimpulan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ada 3. Yang pertama ada informatif. Disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Ini sih informatif. Terus yang kedua ada deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Terus yang terakhir itu ada kritis. Resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada kebahasaan resensi. Nah, kebahasannya resensi ini ada 2. Ada konjungsi penerang pada resensi sama konjungsi temporal pada resensi. Nah, yang pertama konjungsi penerang pada resensi. Artinya, kata penghubung yang berfungsi menjelaskan dan menginformasikan suatu hal dalam kalimat. Contohnya itu ada yakni sama yaitu. Terus yang kedua itu konjungsi temporal pada resensi.
Artinya, kata penghubung yang berfungsi menyatakan keterangan waktu. Contohnya, sewaktu, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.